Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang deket ya. Pada kali ini abang berbeda daripada video-video sebelumnya. Pada kali ini abang bikin konten ramalan cryptocurrency teman-teman. Abang ini sebetulnya lagi sakit teman-teman. Lagi sakit bisa dibilang stroke teman-teman. Nah, ini mulut sama kanan kiri itu nggak sama teman-teman, jadi mohon maaf abang nggak bisa mikir banyak teman-teman karena lagi stroke teman-teman. Mohon doanya, mohon dukungannya teman-teman. Abang juga nggak tahu naik turun teman-teman. Abang muda tapi udah kena stroke teman-teman. Oh iya, lampunya. Oke teman-teman, video kali ini naik tangan aja agak berat teman-teman. Pada kali ini abang ingin meramalkan kripto token teman-teman, token dari ASIC teman-teman, dari ASIC token cryptocurrency yaitu ASIC token teman-teman. Barangkali kalian pengen abang meramalkan apalagi ngomongnya agak kacau tuh, silahkan komen aja, nanti abang coba meramalkan. Dan sekarang karena abang lagi ngeliat lagi punya ASIC token teman-teman. Abang waktu itu lagi beli karena nyoba gitu, karena abang nggak paham gitu di swap, di swap tuh itu kan murah, tapi di mana di koin marketnya itu mahal teman-teman. Abang mau nyoba beli dari situ, ternyata harganya sama teman-teman. Jadi abang nggak dapat untung dari perbedaan itu. Dikirain bedanya jauh banget gitu, tapi ternyata nggak beda. Mungkin kalian yang tahu paham tentang ASIC token yang bug waktu itu tuh. Jadi ada bug di coin market itu, ngelihat pergerakannya tuh tinggi banget. Jadi abang nyoba beli yang murah terus dijual yang ke mahal teman-teman. Ternyata sama aja, itu hanya di coin marketnya aja yang beda teman-teman. Nggak bisa diakalin untuk selisih harga tuh. Abangnya nggak ngelihat maksimal. Oke, untuk sekarang kita nyoba untuk memprediksi ASIC token teman-teman. Ramalan ini jangan ditelan mentah-mentah, jangan dianggap beneran teman-teman, karena ramalan itu kalau diakuin itu dosa teman-teman. Soal koin juga nggak tahu dosa enggak teman-teman. Menurut kalian main Bitcoin, main cryptocurrency itu dosa enggak gitu? Abang mah ya ikut-ikutan aja sih sebetulnya sih, tapi sebetulnya abang udah dari dulu nyoba-nyoba gitu, karena ini kayaknya keren deh gitu, karena hanya 21 juta gitu. Abang udah dari 5 tahunan lalu udah mengenal gitu, dan melihat-lihat ternyata di akhir-akhir ini gede-gede terus teman-teman harganya gitu. Tapi sekarang turunnya ambrol juga teman-teman, nggak tahu lah. Untuk Bitcoin nanti abang mungkin buat video ramalan lagi tentang Bitcoin, tapi ini untuk sekarang ASIC token teman-teman yang di Indonesia khususnya teman-teman. Dan kemarin bikin game, cuman masih demo, belum play to earn, jadi belum dapat uang dari situ, hanya sebagai demo aja lah, sebagai gambaran bahwasanya gamenya itu udah bisa dimainkan gitu, bentuknya seperti ini loh gitu ya. Tapi aku minta untuk Mas Anang dan tim itu untuk ngebuat game-game baru ya, entah apa gitu. Maaf, otakku agak-agak habis jadi agak kurang pinter lah sekarang, mungkin akibat stroke kita teman-teman. Tangan juga kadang-kadang kaku pas bangun tidur, apalagi kayak lemes banget, beda dari sebelumnya. Mohon doanya. Jadi untuk Mas Anang dan tim
Kalau bisa kedepannya itu ngebuat game yang kira-kira kayak ada skinnya, ada senjatanya, ada mapnya. Jadi nanti di situ ada bisa beli map, bisa beli skin dengan ASIC token gitu. Jadi kayak bikin Free Fire-nya, bikin Clash of Clans, terus Mobile Legend kayak gitu tuh. Roblox kayak gitu bisa aja. Nanti di situ ada avatarnya yang dimainin, beli avatar. Entah nanti bisa jual avatar dengan punya avatar 2 teman-teman. Jadi laki-laki perempuan terus dinikahin. Jadi ya kalau bisa kayak gitu nanti buatnya gitu. Congklak bagus karena tradisional cuman lebih nggak global. Kalau bisa lebih globalin lagi untuk kedepannya biar harga koin semakin meningkat teman-teman. Dan untuk prediksi ramalan abang ini kita lihat aja dari grafik ini nih, kita lihat ini yang 1 menit naik turun masih pergerakannya masih kenceng antara 14 rupiah dengan 13 rupiah. 14 rupiah ini berapa? 55 juta, ini 13 rupiah. Wah, kemungkinan turun di angka 12 teman-teman. Kemungkinan turun di angka 12 kalau dari pergerakan kayak gininya nih, kita lihat tuh. Kalau yang dari 5 menit pergerakan turun teman-teman. 15 menit naik, ini naik, terus turun. Oh ya udah. Terus 1 jam ini pergerakannya naik turun, tapi turun ini nggak tahu, mungkin karena awal. Dan untuk 4 jam ini dari penjualan pertama di Indodax saja udah selalu turun teman-teman. Mungkin naiknya pas di swap itu ya, swap pancake. Mungkin naiknya pas di situ teman-teman. Dan tetapi untuk di market Indodax Exchange ini turun terus teman-teman. Kemungkinan orang-orang lagi take profit yang baru awal-awal dan atau karena V2-nya ini teman-teman, karena ASIC V2. Jadi si ASIC ini nggak konsisten terhadap ASIC-nya gitu, tapi biar cepet-cepet ke Indodax itu dibuat gitu. Kenapa nggak dijualnya untuk timnya, atau kenapa nggak dijualnya di toko kripto dulu tapi dia langsung mainnya di Indodax kan harus 1 rupiah teman-teman ya. Ya tapi entahlah, timnya mungkin lebih pintar dari saya, tapi ya entah kapan ke toko kripto mungkin, tapi sebaiknya ke toko kripto dulu apa nggak ada di toko kripto. Kalau aku sebagai tim Anang nih sebaiknya ke toko kripto dulu gitu, tapi sayangnya udah di Indodax dan akhirnya orang-orang take profit terus sampai kayak jalan turunan teman-teman, nggak ada jalan naik di sini. Apa mungkin karena perubahan V2-nya ini, jadi orang-orang rancu di sananya lagi ngejual berapa asetnya, berapa miliar, ini di sini dijual juga berapa miliar gitu. Jadi orang-orang ngebeli lagi terlalu sulit gitu, kurang ada power gitu, sedangkan masih ada di sekitar Indonesia. Mungkin kalau Mas Anangnya ngejual ke luar ya mungkin bisa naik sih, cuman ya entahlah. Kalau dari net pergerakan ini kemungkinan akan turun nih, ramalannya abang akan turun di angka 10, bahkan di bawah 10 teman-teman. Ini tebel banget. Orang yang ngejualnya, yang belinya sedikit. Kalau seandainya Mas Anang dengan tim itu masih terus-terusan ngejual, apa gimana ya? Indodax si Mas Anang yang ngirim barang, apa ini juga Mas Anangnya punya dompet, Mas Anangnya ngejual gitu? Apa semua asetnya dikirim ke Indodax? Kayaknya dikirim ya. Tapi kalau seandainya bisa Mas Anang
mempermainkan harga gitu, sebaiknya Mas Anang jangan terlalu banyak ngejual gitu tim-timnya. Bahaya ini kalau seandainya Mas Anang terus ngejual barang ini, ngejual asetnya, kemungkinan turun. Kalau bisa, kalau ini Mas Anang lagi ngejual nih, jangan dijual dulu, ditarikin biar sedikit tuh supply-nya. Tapi kalau misalkan Mas Anang dan tim terlalu pengen dapat profit terus nggak mau modal gitu, kemungkinan akan turun gitu. Tapi kalau dari ini Mas Anang lagi banyak ngejual ini, Mas Anangnya nggak tahu ngebeli nggak ya. Kalau saya harap Mas Anang ini ngebeli sekitar 10 miliar atau berapa miliar gitu, di angka 15 aja, jadi ada pondasi 15. Kalau seandainya segini nggak bisa dinaikin, ya nggak tahu lah. Mungkin untuk tim Mas Anang nih jangan terlalu ngambil profit dulu gitu. Tapi kalau lebih ke project-project gitu, ngambil profit dikit-dikit atau bahkan modal gitu untuk ngebuat project yang lebih keren gitu, dan ngirim-ngirim ke SN lain, semua SN disebarin aja gitu biar naik gitu. Dan jangan terlalu banyak nyuplainya setahun, misalkan total supply-nya 10 miliar, ya 100 juta aja setiap tahun dikirimnya, dijualnya setiap tahun itu. Kalau seandainya Mas Anang ngejual asetnya terus, kemungkinan hancur di angka bisa sampai di bulan depan itu 7 bahkan 8 di bulan depan. Dan bahkan kalau Mas Anang terus-terusan nggak ngejaga nih asetnya nih, bisa sampai 1 rupiah. Dan bahkan ya mudah-mudahan nggak sampai bikin F2 jadi F3 gitu, F2 jadi F3, F2 jadi asik F3 versi ketiga gitu. Nanti karena Indodax bisanya sampai 1 rupiah, jadi nggak bisa lagi, jadi nggak bisa naik ke atas. Jadi si Mas Anang buat aja ke F3 gitu, dengan setara 1000 lagi gitu. Jadi 1000 F2 sama dengan 1 F3 gitu. Ya bahaya juga sih, bisa hancur lagi. Kalau bisa mah Mas Anang jangan ngejual barangnya lagi. Kalau emang udah stop gitu, bagi timnya jangan ngambil profit dulu. Kalau bisa ngeluarin duit dulu gitu untuk lebih maintain, lebih ngebuat fondasi yang kuat dulu gitu. Biar kalau aku prediksi untuk ini gawat bener, bisa nggak ada harganya gitu. Jadi dibilang orang-orang mungkin ngerupul gitu. Ini lihat lagi ngomongin apa nih? Ngomongin Elsevier teman-teman. Berkat aksi peradilan congklak mendunia. Oh, udah mendunia teman-teman katanya, kata Lukman. Asik lagi diomongin sih. Jual nasi aking laku ya buat cangklet biar sama asik. Asik lagi diomongin teman-teman. Kemungkinan turun di angka 12 teman-teman, bahkan 11 di waktu dekat. Untuk depan kalau misalkan tim Mas Anang nggak mendukung, bahkan bisa di angka 7 atau 8-an. Dan kalau misalkan udah nggak ada yang simpati lagi sama Asik dan timnya nggak bisa ngejual ke market lain, atau bahkan masa bodoh turun terus, dijualin terus asetnya, itu bisa jadi nggak ada harganya dan bisa 1 rupiah teman-teman. Dan untuk abang cukup sekian. Dan untuk kenaikan juga kemungkinan naik kalau misalkan developernya congklaknya maju dan game-game lain dan metaverse-nya itu berjaya. Kemungkinan di tahun 2023 teman-teman awal itu bisa sampai
baik lagi ke angka inilah minimal teman-teman. Jadi 50, 60, 70, 80 nih bisa sekitar di akhir tahun atau di 2003 nanti nih, kalau emang bagus gitu. Bahkan ngejual ke yang lain tempat kemungkinan bisa sampai 100 di V2-nya teman-teman, kemungkinan. Cuman untuk Mas Anang dan tim modal gitu, jangan sampai nggak ngeluarin bahkan ngambil profit terus. Dan timnya jangan terlalu serakah lah dalam tanda kutip, ngambil duit terus kerjasama sama youtuber gitu, dikirimnya jangan sampai 1 miliar kayak ngirim ke Peter Pan, ke Noah, ke Andika, Yudika, itu ngirimnya 1 miliar. Enggak, ngirimnya 10.000 asik F2 gitu, atau 10.000 atau 100.000 asik ke tiap orang yang mempromosikan gitu. Dan bagi kalian yang mau ngejual rugi, sebaiknya jangan dijual dulu. Kalau misalkan kalian emang daripada rugi, lebih baik kalian kirim ke abang aja, nanti linknya di deskripsi. Nanti mungkin mau kerjasama gitu, nanti abang yang kapan harus ngejual, kapan itu kalian tinggal ngomong aja, email di deskripsi kan ada wallet, tinggal email, saya udah ngirim segini koin asik gitu, tolong saya rugi dari beli saya segini gitu, tolong dibuat gitu, dikelola gitu, barangkali dapat untung. Tapi kalau kalian pengen jual rugi, lebih baik niatin sodako aja untuk Mas Anang dan tim gitu, karena sama-sama bangsa Indonesia barangkali membutuhkan gitu. Jadi niat beli asik token bukan untuk kaya, tapi untuk sodako teman-teman. Dan barangkali kalian pengen ngejual rugi, lebih baik jangan ngejual dulu, atau bahkan sodakohin ke saya aja gitu, atau dikelola sama saya. Linknya ada di walletnya ada di deskripsi. Daripada kalian jual rugi, misalkan rugi 500.000, sekarang harganya 100.000, lebih baik sodahin. Nanti kalian mungkin akan bernilai 500.000-nya itu mungkin. Jadi di waktu yang beli, di waktu kalian ngeluarinnya berapa, daripada kalian rugi mendingan disodakohin aja. Kalian niat sodako ke tim developer dan tokennya itu dikirim ke orang yang membutuhkan kayak gitu, kepada orang gitu. Ya kayak gitu. Ya udah, mungkin sampai sini aja. Mungkin di 2024 kemungkinan bisa hancur, kemungkinan bisa naik di angka 200 atau bahkan 100 teman-teman di 2024, dari 2 tahunan lagi. Ya kita lihat aja lah project kedepannya tim. Kita lihat aja dari sini apakah bisa tembus di bawah 10. Kalau udah tembus di bawah 10 ada kecurigaan abang gitu, dan apabila tembus di angka 5, di bawah 5 udah masalah itu sebetulnya. Tapi kalau yang kuat di angka 10 terus atau bahkan naik, yang kemungkinan timnya bagus teman-teman. Tapi kalau misalkan di bawah 5, sebaiknya kalian yang rugi kumpul di suatu tempat gitu. Kalau kalian mau kumpul bareng, nanti kita buat grup yang rugi asik gitu. Jadi nanti kita harus ngelakuin apa gitu, nanti kita kedepannya bisa bisa beraksi gitu, harus ngapain langkah untuk para yang rugi ini kan sama bangsa Indonesia nih. Ya udah, thank you semuanya. Mungkin dari kalian abang pengen ramalin apa lagi, silakan komen token-token yang lain. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipercaya ramalan abang karena dosa.
Dan untuk mainan ini juga nggak tahu dosa nggak. Bye. Barangkali kalian, oh iya, Gus Miftah aku ngeliat, terus yang lain katanya masih perdebatan gitu. Tapi yang lebih aman mah Bitcoin sebetulnya kalau main kayak gini. Cuman karena aku ngeliat asik token yang buat Mas Anang dan project-projectnya jelas, dan kita sama Bank Indonesia mau ngunggulin, aku paling support di asik untuk token Indonesia. Ya mudah-mudahan jujur timnya, jangan terlalu ngambil profit, kalau bisa Mas Anang ngeluarin duit gitu untuk naikin. Ya udah, silakan komen bagi kalian yang kira-kira untuk asik kedepannya seperti apa, ramalan seperti apa, kalau naik akan turun, kalau turun karena apa, kalau naik karena apa. Semoga ada project-project yang lebih keren gitu untuk Mas Anang. Oke, bye bye. Untuk address asik token F2 ada di deskripsi, dan Bitcoin ada di deskripsi. Indodax itu sama Indodax, kalau Bitcoin gratis. Bye bye. Barangkali kalian pengen abang ramalin apa lagi, komen apa ya. Assalamualaikum.